Asal-usul komunis dari gagasan ke gerakan global. Komunisme adalah salah satu ideologi politik yang paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah dunia. Berakar pada pemikiran filsafat dan ekonomi, komunisme menawarkan pandangan tentang masyarakat tanpa kelas, di mana kepemilikan pribadi atas alat produksi dihapuskan dan distribusi kekayaan dilakukan secara merata di antara semua orang. Meskipun komunisme seringkali dikaitkan dengan negara-negara seperti Uni Soviet, Cina, dan Kuba, asal-usul ideologi ini jauh lebih kompleks dan berawal dari kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di Eropa pada abad ke-19. Artikel ini akan menggali asal-usul komunisme, perkembangannya sebagai sebuah gerakan, serta tokoh-tokoh penting di baliknya. Latar belakang sejarah komunisme. Asal mula komunisme dapat dilacak kembali ke zaman revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Revolusi industri mengubah lanskap ekonomi secara dramatis, terutama di Inggris dan Eropa Barat, dengan munculnya pabrik-pabrik besar dan urbanisasi yang pesat. Meskipun revolusi ini membawa kemajuan teknologi yang luar biasa, dampaknya terhadap kelas pekerja sangat berat. Banyak buruh yang bekerja dalam kondisi yang buruk, dengan jam kerja yang panjang dan upah rendah. Ketimpangan sosial antara kaum kaya, kapitalis, dan kaum miskin, pekerja, semakin melebar, menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat pekerja. Situasi inilah yang menjadi latar belakang munculnya ide-ide yang mengkritik sistem kapitalisme dan mengusulkan alternatif untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan setara. Salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam merumuskan kritik terhadap kapitalisme adalah Karl Marx. Karl Marx dan Friedrich Engels, pendirian ideologi komunis. Komunisme dalam bentuk modernnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom asal Jerman, dan sahabatnya Friedrich Engels. Mereka berdua menulis manifesto yang dikenal sebagai Manifesto Komunis pada tahun 1848, yang dianggap sebagai dasar teori komunisme. Dalam manifesto ini, Marx dan Engels berargumen bahwa sejarah peradaban manusia adalah sejarah perjuangan kelas, di mana kelompok kaya dan berkuasa selalu menindas kelas pekerja. Menurut Marx, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang pada dasarnya eksploitatif, di mana kaum kapitalis, pemilik modal, mendapatkan keuntungan dari kerja kaum proletariat, pekerja, dengan membayar mereka upah yang tidak sebanding dengan nilai yang mereka hasilkan. Untuk mengakhiri ketidakadilan ini, Marx dan Engels mengusulkan revolusi proletariat, di mana kaum pekerja akan bangkit melawan kapitalis dan mendirikan masyarakat sosialis tanpa kelas. Tahapan masyarakat menurut Marx. Kapitalisme, sistem ekonomi yang berdasarkan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Kelas pekerja dipaksa menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis. Sosialisme. Setelah revolusi proletariat, kepemilikan alat produksi diambil alih oleh negara atau masyarakat, dan distribusi kekayaan dilakukan secara lebih merata. Komunisme. Bentuk masyarakat yang ideal, di mana tidak ada lagi kelas sosial, negara, atau kepemilikan pribadi, dan semua orang hidup dalam kebersamaan tanpa eksploitasi. Pengaruh gagasan Marx dan gerakan komunis. Meskipun Karl Marx tidak pernah melihat revolusi komunis dalam hidupnya,
Gagasan-gagasannya menyebar luas dan mempengaruhi berbagai gerakan sosial di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kelompok-kelompok sosialis dan komunis mulai terbentuk di berbagai negara, khususnya di Eropa. Pada saat yang sama, Marx menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan buruh internasional. Revolusi Rusia pada tahun 1917 menjadi titik balik penting dalam sejarah komunisme. Vladimir Lenin, yang dipengaruhi oleh pemikiran Marx, memimpin revolusi Bolshevik dan mendirikan negara pertama yang menyebut dirinya sebagai negara komunis, Uni Soviet. Lenin memperkenalkan konsep diktator proletariat, di mana negara dipimpin oleh kaum pekerja melalui Partai Komunis untuk membangun masyarakat sosialis. Setelah kematian Lenin, Joseph Stalin naik ke tampuk kekuasaan dan memperkuat negara komunis dengan pendekatan yang lebih keras, yang disebut sebagai Stalinisasi. Di bawah pemerintahan Stalin, Uni Soviet mengalami industrialisasi besar-besaran, namun juga diiringi oleh represi politik yang brutal dan kekuasaan otoriter. Perkembangan komunisme di dunia. Setelah kemenangan revolusi Bolshevik, komunisme menyebar ke berbagai belahan dunia. Beberapa negara yang mengadopsi komunisme antara lain Cina, pada tahun 1949, setelah Perang Saudara yang panjang, Mao Zedong memimpin Partai Komunis Cina untuk mendirikan Republik Rakyat Cina. Maoisme, versi komunisme yang dikembangkan oleh Mao, menekankan pentingnya peran petani dalam revolusi, berbeda dengan fokus Marx pada pekerja industri. Kuba, Fidel Castro memimpin revolusi di Kuba pada tahun 1959, menggulingkan pemerintahan yang didukung AS dan mendirikan negara komunis di kawasan Amerika Latin. Vietnam, komunisme juga memainkan peran penting dalam Perang Vietnam, di mana Ho Chi Minh memimpin perjuangan melawan penjajahan Prancis dan intervensi AS, dan akhirnya mendirikan negara komunis di Vietnam Utara, yang kemudian bersatu dengan Vietnam Selatan setelah perang berakhir. Kritik dan tantangan terhadap komunisme. Meskipun komunisme berhasil diterapkan di beberapa negara, ideologi ini tidak lepas dari kritik. Beberapa kritik utama terhadap komunisme meliputi otoritarianisme. Dalam praktiknya, banyak negara komunis yang berkembang menjadi negara otoriter di mana kebebasan individu dan hak asasi manusia dibatasi. Pemerintahan komunis seringkali didominasi oleh partai tunggal yang mengendalikan semua aspek kehidupan politik dan sosial. Kegagalan ekonomi. Banyak negara komunis mengalami kesulitan ekonomi, terutama karena sistem ekonomi terpusat yang tidak fleksibel dan tidak efisien. Misalnya, Uni Soviet menghadapi krisis ekonomi yang mendalam sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1991. Kurangnya insentif. Beberapa kritikus berargumen bahwa komunisme tidak memberikan insentif bagi individu untuk bekerja keras atau berinovasi, karena kepemilikan pribadi dihapuskan dan semua orang mendapatkan pembagian kekayaan yang sama. Komunisme berawal sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang timbul selama revolusi industri, dengan visi membangun masyarakat tanpa kelas dan tanpa eksploitasi. Gagasan ini, yang dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, menjadi dasar bagi berbagai gerakan revolusioner di seluruh dunia, termasuk revolusi Rusia dan revolusi Cina. Namun,
Meskipun memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah politik, komunisme menghadapi banyak kritik terkait dengan praktik otoritarianisme, kegagalan ekonomi, dan represi politik di negara-negara yang mengadopsinya. Meskipun era kejayaan komunisme telah berlalu dengan runtuhnya Uni Soviet, ideologi ini masih mempengaruhi perdebatan tentang keadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan masa depan sistem kapitalisme di era modern.